Gunung Santri Banten terkenal dengan keberadaan makam seorang wali yang bernama Syekh Muhammad Sholeh. Sejarah berawal dari perjuangan Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang pernah merencanakan berdirinya kerajaan Islam dengan dibuktikan atas berdirinya negara baru di Demak dan sekaligus berdirinya Masjid Agung Demak pada tahun 1479. Sunan Ampel juga mendirikan pondok pesantren sebagai sarana penggemblengan para kader yang kelak melanjutkan perjuangannya. Salah satu kader atau santri Sunan Ampel adalah Syekh Muhammad Sholeh. Syekh Muhammad Sholeh setelah selesai menimba ilmu pada Sunan Ampel, kemudian melanjutkan perjuangannya untuk menemui Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, ayah dari Sultan Maulana Hasanuddin di Cirebon. Atas perintah Sunan Gunung Jati pada waktu itu, penguasa Cirebon, Syekh Muhammad Sholeh berangkat ke Banten untuk mencari putra sang guru yaitu Maulana Hasanuddin yang telah lama meninggalkan Cirebon. Sesuai dengan tujuan dan berkat ketelatenannya, akhirnya bertemulah putra penguasa Cirebon itu di Gunung Lempu yang di dekat Kampung Merapi, Desa Kirsari, Kecamatan Bojonegara. Diketemukannya Maulana Hasanuddin di gunung itu yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Muhammad Sholeh memberitahukan kepada Maulana Hasanuddin mengenai kedatangannya. Kemudian berangkatlah mereka menuju Cirebon. Namun di tengah jalan Syekh Muhammad Sholeh mohon pamit untuk memisahkan diri. Beliau ingin menetap di Gunung Santri dengan meneruskan perjuangannya dalam menyiarkan agama Islam di pantai utara. Syekh Muhammad Sholeh dikenal juga sebagai cilik orang. Beliau diangkat sebagai pengawal sekaligus penasehat dari Sultan Maulana Hasanuddin. Sebagai Sultan pertama di Banten, ketika itu penyiaran agama Islam di Banten yang dilaksanakan oleh Sultan Maulana Hasanuddin mendapat tantangan dari kerajaan Sunda Pajajaran di bawah pimpinan Pucuk Umun. Tantangan kerajaan Sunda Pajajaran ini disebabkan Sultan Maulana Hasanuddin berhasil menyebarkan agama Islam di Banten sampai bagian selatan, Gunung Pulosari, Gunung Karang, sampai ujung kulon. Sehingga keberhasilan ini mengusik Prabu Pucuk Umun yang semakin kehilangan pengaruh. Dalam kisahnya, Pucuk Umun menantang Sultan Maulana Hasanuddin untuk bertarung dengan cara mengadu ayam jago. Prabu Pucuk Umun mengalami kekalahan dalam pertandingan. Namun ia tidak menyerah, sehingga ia mengambil langkah berikutnya, yaitu menyatakan perang. Pernyataan perang Pucuk Umun ditanggapi oleh Sultan Maulana Hasanuddin, sehingga apapun yang dilakukan oleh Prabu Pucuk Umun mendapat kegagalan atau kalah dalam pertempuran melawan Sultan Maulana Hasanuddin. Bersama Syekh Muhammad Sholeh, kemenangan dalam pertempuran ini membuat Sultan Maulana Hasanuddin lebih giat menyusun strategi dan program perjuangan untuk menyebarkan agama Islam di Banten. Sedangkan Syekh Muhammad Sholeh pulang ke markasnya di Gunung Santri. Kedatangan Syekh Muhammad Sholeh Gunung Santri ini mengemban tugas sebagai mubaligh untuk menyebarkan ajaran agama Islam di sekitarnya. Ajaran yang digunakan Syekh Muhammad Sholeh dalam berdakwah menggunakan pendekatan persuasif, sehingga setiap orang yang didatanginya merasa puas dan bersedia mengikuti ajakan untuk mengikuti ajaran Islam secara sukarela. Sosok Syekh Muhammad Sholeh di Gunung Santri tidak hanya berdakwah, beliau bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ajaran Syekh yang diberikan kepada para santri dan masyarakat sekitarnya adalah dalam hal bercocok tanam. Ketika beliau mulai bercocok tanam selalu diiringi bacaan basmalah dan 2 kalimat syahadat. Hasil Syekh Muhammad Sholeh dalam menyebarkan ajaran Islam di pantai utara Banten ini didasari dengan rasa ikhlas dan kejujuran dalam menanamkan tauhid kepada para santrinya. Syekh Muhammad Sholeh wafat pada usia sekitar 76 tahun. Sebelum wafat beliau berpesan untuk dikuburkan di puncak Gunung Santri Putri. Itulah sebabnya sampai saat ini Gunung Santri selalu ramai dikunjungi oleh peziarah makam Syekh Muhammad Sholeh. Laut loh itu, laut pelabuhan.
Iya kan udah deket kan sama Mbak. Ayo, mau turun lagi. Ada begitu. Setiap hari kesini dunia akhirat. Semuanya juga Sehat iya. Ya Nang, semangat Nang. Alhamdulillah. Tenang, tenang. Ayolah. Semangat, semangat. Masya Allah tuh kalah Pak Dede. Semangat, semangat. Luar biasa. Deket lagi, bentar lagi. Ya Allah, luar biasa. Kesut. Kesut. Jadi short. Biar tahu pada tahu. Sampai bleber eyeliner. Penyakitnya walaupun katus perak ya Pak ya, ini jangan lewatin no, walaupun katus perak ya. Mudah-mudahan usahanya lancar, bisa berangkat umroh itu diwakilin Pak. 2000 rujaknya 2000-an. Enteng. Pulangnya Pak, makasih. Masihnya tuh Udah, siap. Alhamdulillah, selamat udah nyampe Nang ya. Selamat perjalanannya. Ini biar meringankan pijakan. silang. Melayu dong. Ringan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lancar, juga lancar, Pak.
Tenduran. Pagi hari yang benar pagi. Oh, dia kita ngelakoni dengan bro, kita tangkap. Balik Kita lagi. ini bawa tangkap orang kan. Pak, juga lancar, Pak. Tenduran. Pagi hari yang benar pagi. Maju berarti. Kan. Keren, kucing kuwi. Ning kene, ora sing ning kono kewaken gak. Sing seger-seger. Palembangnya 10.000 kerupuk Palembangnya. Kalau udah dipotong itu biasanya nggak keluar gaunnya. Mau kamu? Mau nggak? Baca apa kacamata baca? 20 baca apa?